Baik, terima kasih. Saya Andres Pera, jurnalis Rakyat Bicara Duis. Hari ini saya didatangi oleh salah satu pemuda Pulau Moa yang memiliki potensi, yakni Saudara Dames Lewansorna yang statusnya sebagai koordinator lapangan masyarakat Moa Bersatu. Ya benar ya. Di saat ini Saudara Dames Lewansorna ingin memberikan keterangan tanggapan terkait dengan persoalan hukum di Republik Indonesia, lebih khususnya wilayah hukum Maluku Barat Daya, dengan objek persoalan hukum yakni adalah terkait dengan SPPD fiktif atau surat perintah perjalanan dinas fiktif atau bohong, yang mana melibatkan Saudara Alfonsium Loe selaku mantan sekretaris daerah dengan status saudara saat ini adalah terdakwa ya untuk kasus SPPD fiktif. Di saat ini saya ingin menanyakan tanggapan dari Saudara Dames Lewansorna terkait dengan persoalan hukum ini. Secara kronologis dan analisa hukum, Saudara Dames Lewansorna untuk kasus SPPD fiktif ini seperti apa? Tentu saya bersama Saudara Dames Lewansorna sebagai warga negara Indonesia sudah pasti kooperatif, sudah pasti taat terhadap sistem penegakan hukum di Republik ini. Namun di sisi lain, sebagai warga negara, sebagai pencari keadilan, Saudara Dames Lewansorna ingin memberikan tanggapan, keterangan terkait dengan persoalan SPPD fiktif. Silakan Pak Dames, tanggapan saudara seperti apa terkait dengan SPPD fiktif yang mana melibatkan Saudara Bapak Alfonsium Loe yang hari ini status beliau adalah sebagai terdakwa. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja saya menjelaskan terkait dengan proses penahanan Sekda MBD sebagai terdakwa dalam hal ini kasus SPPD fiktif. Yang pertama, kita dudukan dulu siapa pengguna anggaran dan siapa kuasa pengguna anggaran. Sekda adalah kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran adalah bupati itu sendiri. Otomatis anggaran yang dikeluarkan adalah itu berdasarkan perintah, atas perintah dari pengguna anggaran itu, yakni Bupati Maluku Barat Daya. Yang kedua, terkait dengan proses penahanan Sekda ini, sebenarnya ada kontradiktif antara lembaga kejaksaan atau lembaga eksekutif, lembaga yudikatif bersama dengan lembaga legislatif. Dalam hal ini pernyataan Ketua DPR pada saat menerima masa aksi Aliansi Moa Bersatu di depan kantor DPRD, beliau menyatakan bahwa tidak ada SPPD fiktif atau tidak ada temuan SPPD fiktif tahun anggaran 2017 dan 2018. Kemudian dalam pernyataan kejaksaan itu ada temuan berdasarkan LHP BPK, LHP Inspektorat tahun anggaran 2017-2018. Ini dua pernyataan yang berbeda dalam tahun anggaran yang sama. Itu mestinya dipertanyakan sehingga tidak menghadirkan kegaduhan atau memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi, karena masyarakat mempertanyakan kenapa sampai tidak ada temuan, kok tiba-tiba Sekda ditahan oleh kejaksaan. Buktinya apa? Karena pada saat pemerintahan Ketua DPR bahwa tidak ada temuan, tapi bukti fisiknya itu Ketua DPR tidak menunjukkan secara fisik bahwa ini lembaran bahwa tidak pernah ada temuan. Kemudian yang berikut adalah, kalaupun ada temuan, kenapa pada saat audit inspektorat itu tidak ada kesimpulan atau rekomendasi tertulis dari inspektorat untuk lembaga DPR membentuk pansus, dalam hal ini membentuk tim TPTGR untuk pengembalian kerugian negara. Kan pada saat itu tidak ada, otomatis tidak ada temuan SPPD kerugian negara pada saat itu. Mungkin itu yang menjadi ini. Ya baik, jadi kurang lebih poin yang disampaikan oleh Pak Dames Lewansorna bahwa penetapan Sekda sebagai tersangka
sebelum statusnya dinaikkan sebagai terdakwa, itu sedikit terjadi kontradiktif antara pernyataan lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya pada saat konferensi pers, dengan pernyataan saudara Bapak Astunai selaku Ketua DPRD MBD, yang mana di situ terjadi kontradiktif bahwa sesuai rekomendasi LHP BPK yang disampaikan oleh Pak As, tidak ada kerugian negara, dan dasar daripada penetapan saudara Sekda, mantan Sekda sebagai tersangka itu adalah adanya kerugian negara sesuai LHP BPK pada tahun anggaran yang sama, yakni 2017 dan 2018, ya Pak ya. Maka saya masuk kepada pertanyaan kedua. Kira-kira menurut saudara Dames, untuk lembaga audit internal, dalam hal ini inspektorat yang mana memiliki kewenangan dalam mengaudit, memeriksa keuangan dalam lingkup pemerintahan, untuk tahun anggaran 17-18 itu tidak ada kerugian negara, tapi dasar daripada penetapan Sekda tersangka itu ada kerugian negara sesuai LHP BPK. Apa ada sedikit kejanggalan menurut Pak Dames terkait independensi daripada Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya? Silakan Pak. Ya, baik. Saya kira yang pertama, pernyataan dari Ketua DPR itu mestinya dipertanyakan, sehingga ada terang benderang di publik bahwa iya, ini benar pernyataan Ketua DPR bahwa tidak ada temuan, dan mestinya Ketua DPR menunjukkan secara fisik. Karena kalau tidak ada pembuktian secara fisik, maka kami pastikan kami akan melakukan aksi dan menuntut, melaporkan Ketua DPR ke lembaga yang pihak yang berwajib untuk memproses Ketua DPR karena melakukan pemberitaan bohong atau fiktif ke masyarakat yang menaikkan kegaduhan, sehingga terjadi aksi besar-besaran dan respon publik terhadap pernyataan Ketua DPR yang tadi itu, yang membohong masyarakat bahwa tidak ada temuan terkait dengan SPD fiktif. Yang berikut adalah, kalau memang pernyataan Ketua DPR terkait dengan tidak ada temuan, kenapa lembaga kejaksaan menahan Sekda? Apa dasar penahanan Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya? Apa dasarnya? Jangan sampai kami menduga kejaksaan juga melakukan mengeluarkan surat fiktif terkait dengan SPD fiktif tadi. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih ya Pak untuk keterangan dari Pak Dames Lewan Sorna, kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Untuk saat ini saya berterima kasih banyak karena telah memberikan keterangan di media Rakyat Bicara News. Pada kesempatan ini sekali lagi saya sebagai jurnalis dan saudara Dames, kami tetap kooperatif, kami tetap profesional sebagai warga negara, menghargai proses hukum yang hari ini telah berjalan, yang mana status saudara Alphonse Semboy hari ini adalah terdakwa dalam proses persidangan awal ya, yakni pembacaan dakwaan kurang lebih beberapa hari yang lalu. Kami tetap kooperatif dengan hal itu. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya mungkin saya Ya, tambahkan sedikit. silakan Pak ya. Terkait dengan SPD fiktif ini, laporan pertanggungjawabannya itu ada mekanisme, tentu ada mekanisme bahwa bukan pertanggungjawaban personal, tapi ini pertanggungjawaban kolektif. Artinya semua kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas harus melakukan pertanggungjawaban. Ini bil hotelnya atau ini kwitansi yang berdasarkan keperluan perjalanan dinas. Kenapa sampai Sekda yang harus bertanggung jawab secara pribadi? Padahal semua kepala daerah melakukan perjalanan dinas. Mungkin itu menjadi catatan kritis di hari ini. Dan sekali lagi minta terima kasih banyak kepada Bu Andre yang telah mendatangi saya untuk meminta keterangan sebagai salah satu korlap dan juga pelaku pengerusakan kantor bupati akibat pernyataan dari Ketua DPR juga. Dasar kami melakukan aksi berdasarkan keterangan dari Ketua DPR dan bukti-bukti penahanan yang memang tidak sesuai, menurut kami tidak sesuai, sehingga kami harus tetap untuk menuntut keadilan di negeri ini. Dan kami pastikan tahun depan kami akan melakukan aksi besar-besar lebih daripada aksi yang kami lakukan minggu-minggu kemarin. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak Dames, hormat ya.